Episode ke-178. Guru negara menatap Kinmu dengan senyum tipis. Master kultus suci benar-benar tidak rendah hati. Kinmu justru bingung. Menurutnya, ia sudah sangat rendah hati. Ia hanya mengakui kenyataan bahwa kemampuannya berada di peringkat kedua. Dalam bidang penempaan, Shen Yuxin memang ahli terbaik setelah dirinya, sedangkan ia sendiri masih menganggap Miu jauh lebih unggul. Ia hanya mengatakan apa adanya. Namun, bagi orang lain, pengakuan seorang pemuda bahwa dirinya adalah ahli penempaan nomor 2 sekaligus dokter nomor 2 di dunia terdengar sangat sombong. Kinmu tidak memperpanjang perdebatan itu. Ia segera menuliskan daftar bahan yang diperlukan untuk membuat meriam pembantai dewa, lalu menyerahkannya kepada Imperial Preceptor. Setelah membaca daftar tersebut, wajah Imperial Preceptor berubah. Apakah Master Kultus berniat mengosongkan perbendaharaan kekaisaran? Kinmu menggelang. Bukankah ini senjata yang akan digunakan untuk membunuh dewa? Wajar jika membutuhkan bahan terbaik. Imperial Preceptor menunjuk daftar itu. Emas hitam dan tembaga hitam masih bisa kami sediakan. Tapi emas surgawi dan berbagai bahan surgawi lainnya, dari mana aku harus mendapatkannya? Kinmu baru teringat satu hal. Oh benar, para anggota kultus suci yang membantu menempa senjata ini juga harus menerima upah. Ia pun menambahkan rincian gaji, jumlah bengkel yang dibutuhkan, serta daftar pejabat yang harus dilibatkan. Tidak berhenti sampai di sana. Ia juga menulis nama Dosek. Perhitungan setiap komponen meriam ini sangat rumit. Sarjana Imperial College saja tidak akan sanggup menyelesaikannya dalam waktu singkat. Kita membutuhkan para ahli Dosek. Imperial Preceptor langsung menghela napas panjang, bahkan mengerahkan seluruh kekuatan kekaisaran Eternal Peace mungkin hanya cukup untuk membuat satu meriam ilahi Sunshot. Masalah terbesar justru Dosek. Hubungan mereka dengan istana sangat buruk sejak percobaan pembunuhan kaisar Yan Feng dan pemberontakan putra mahkota terdahulu. Meminta bantuan mereka jelas bukan perkara mudah. Namun, tanpa meriam itu, kekaisaran tidak akan mampu menghadapi bencana berikutnya. Imperial Preceptor mencoba tersenyum. Perbendaharaan kekaisaran hampir kosong. Bisakah kau memberi sedikit potongan harga? Kinmu menghitung sebentar. Kalau begitu, setelah istana Mas Roland ditaklukkan, izinkan aku memilih 100 harta. Sebagai gantinya, aku sendiri yang akan membayar upah anggota kultus. Imperial Preceptor masih ingin menawar, tetapi Kinmu tersenyum. Aku bahkan tidak meminta bayaran untuk diriku sendiri. Lagi pula, mengundang ahli penempaan nomor 2 di dunia tentu tidak murah. Imperial Preceptor hanya bisa menggeleng pasrah. Aku akan melaporkannya kepada Kaisar. Jika beliau setuju, semua bahan akan segera disediakan. Sementara menunggu keputusan kekaisaran, Kinmu memimpin Kementerian Pekerjaan. Dan para sarjana Imperial College menempah cincin surga. Jumlah yang dibutuhkan mencapai lebih dari 17.000 buah. Cincin-cincin itu dipasang pada laras True Origin Kanen sehingga cahaya ki sejati tidak lagi menyentuh dinding meriam. Energi kini dipusatkan menjadi berkas cahaya sekecil mulut mangkuk. Perubahan itu membawa keuntungan besar. Laras tidak lagi cepat panas. Meriam tidak mudah meledak. Jangkauan tembakan meningkat drastis. Dan kapal terbang kini benar-benar berubah menjadi kapal perang. Namun, menurut Kinmu, mata surga hanyalah bentuk paling dasar dari teknik 9 mata surgawi. Masih ada 8 tingkat lain yang jauh lebih kuat. Puncaknya adalah mata api surga. Andaikan cincin api surga dapat dibuat, cahaya meriam akan terkonsentrasi hingga setipis benang. Jangkauannya akan meningkat berkali-kali lipat dan hampir tidak ada benteng yang mampu menahannya. Sayangnya, biaya pembuatannya terlalu mahal. Bahkan Heavenly Sinkhole tidak sanggup menyediakan batu roh yang cukup untuk mengaktifkan formasi sebesar itu. Saat memikirkan hal itu, pikiran Kinmu melayang kepada Blaine. Blaine pernah memiliki mata surgawi yang luar biasa, tetapi seseorang telah mencungkilnya. Siapakah orang yang mampu melakukan hal seperti itu? Lalu ia mengingat para tetua lainnya. Witcher yang dijuluki Dewa Pisau pernah membantai hingga ke langit sebelum tubuhnya dibelah oleh seorang dewa. Kepala desa, sang dewa pedang, kehilangan keempat anggota tubuhnya. Cripple kehilangan kedua kakinya saat
mencuri di istana kekaisaran, Mute kehilangan lidahnya, apoteker menghancurkan wajahnya sendiri, Old Ma memotong lengannya sebagai penebusan. Sebagian besar luka mereka memiliki alasan masing-masing. Namun, Blaine, Butcher, dan kepala desa seolah memiliki nasib yang sama. Mereka semua pernah mencapai tingkat dewa, lalu dihancurkan oleh sosok yang jauh lebih mengerikan. Mungkinkah semua itu saling berkaitan? Ataukah ada seseorang yang sengaja mengumpulkan bagian-bagian tubuh para dewa? Qin Mu tidak menemukan jawabannya. Ia segera mengesampingkan pertanyaan itu dan mulai bereksperimen dengan menggabungkan Overlord Body Sri Elixir Technique, Seven Writings of Creation, Human Emperor Creation Technique, serta Earth Aeon Creation Technique. Ia mencoba menciptakan seni surgawi berdasarkan teknik 9 mata surgawi. Api Ki sejati perlahan mengalir menuju kedua matanya. Lapisan demi lapisan formasi terbentuk di dalam pupilnya. Mata, langit Saen pun muncul. 2 sinar cahaya melesat keluar. Tatapan Qin Mu jatuh pada sebuah baterai meriam di kejauhan. Seketika, meriam raksasa itu terbelah menjadi 3 bagian. Seluruh kapal mendadak sunyi. Semua orang menoleh ke arahnya dengan wajah terkejut. Qin Mu buru-buru membubarkan tekniknya lalu tersenyum. Canggung, tenang saja. Aku memang berniat membongkar meriam itu. Tak seorang pun benar-benar mempercayainya. Sementara itu, jantung Qin Mu sendiri berdegup kencang. Mata surgawi benar-benar mengerikan. Jika digunakan sepenuhnya, siapapun yang kutatap mungkin akan langsung mati. Di gerbang kediaman penguasa kota, kepala desa dan Kripo sedang berjemur. Melihat 2 berkas cahaya itu, Kripo menghela napas. Anak itu mulai bermain-main lagi. Blaine benar-benar nekat mengajarkan teknik seberbahaya itu. Kepala desa tersenyum tipis. Dengan melihat Qin Mu saja, kau sudah bisa membayangkan seberapa kuat mata surgawi Blaine dahulu. Orang yang berhasil mencungkil matanya jelas bukan orang biasa. Kripo langsung bergidik. Jangan-jangan ada seseorang yang sedang mengumpulkan bagian tubuh para dewa. Kemungkinan besar. Untuk apa? Mengumpulkan dewa. Jawaban singkat kepala desa membuat Kripo semakin pucat. Aku hanya pencuri tua. Bolehkah aku kabur saja? Kepala desa tidak menjawab. Pandangannya tetap tertuju kepada Qin Mu. Aku hanya berharap bisa menghalangi semua bahaya sampai umur cukup kuat. Sayangnya, entah apakah umurku masih cukup panjang. Ia menghela napas pelan. Anak itu terlalu polos. Andai saja dia sedikit lebih lisik. Di istana Emas Walen, Pamong Sao memimpin sejumlah ahli untuk memecahkan segel buku-buku kuno yang diperoleh dari kapal harta Qin Hanchen. Setelah usaha panjang, sebuah buku akhirnya terbuka. Namun, wajah Pamong Sao langsung menghitam. Kitab suci iblis surgawi lagi? Apa semua harta dewa desa Kervei berasal dari kultus iblis surgawi? Di lantai masih tersisa 1 buku terakhir yang belum dibuka. Dengan penuh harap, ia mengerahkan seluruh kekuatannya untuk memecahkan segel terakhir. Begitu halaman pertama terbuka, cahaya keemasan menyembur memenuhi seluruh aula. Pamong Sao membelalak. Wajahnya seketika dipenuhi kegembiraan yang sulit disembunyikan.